Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas praktikum SPSS pada pertemuan kelima dengan materi statistik non-parametrik. Uji statistik parametrik dilakukan terhadap data yang terdistribusi normal. Apabila prasyarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi penyimpangan dan hasil analisisnya tidak valid. Kita dapat menggunakan uji non-parametrik yang memiliki persyaratan yang lebih longgar. Data tidak harus terdistribusi normal, sehingga sering disebut uji bebas distribusi. Pada uji ini, ukuran data yang digunakan adalah nominal atau ordinal. Karena menggunakan ukuran data ordinal, maka nilai pemusatan data juga tidak harus mean atau rata-rata, mengingat jarak di antara nilai skala juga belum tentu sama. Kita masuk ke yang pertama, chi-square. Prosedur uji chi-square mentabulasi suatu variabel ke kategori-kategori dan melakukan uji hipotesis bahwa frekuensi yang diamati tidak berbeda dengan nilai yang diharapkan. Ada dua langkah dalam melakukan analisis chi-square. Langkah pertama adalah memberi bobot data dan langkah kedua adalah analisis chi-square. Kemudian untuk hipotesisnya, H0 jika variabel H0 untuk variabel uji seragam dan H1 untuk variabel uji tidak seragam. Jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima, dan jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Jika asim sig lebih besar dari alfa, maka H0 diterima, dan jika asim sig lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Kita juga dapat melakukan uji lebih lanjut seperti membatasi pengamatan hanya pada beberapa kategori tertentu. Kita juga dapat mengubah nilai harapan yang tadinya sama menjadi proporsi-proporsi yang diinginkan. Untuk penerapannya di SPSS, kita buka contoh 10. Terdapat dua variabel, yaitu variabel takjil dan jumlah. Kita ingin mengetahui dari kelima jenis takjil ini apakah memiliki tingkat penjualan yang sama. Untuk melakukan uji analisis ujinya, kita ke menu, kita beri bobot data dulu, kita ke menu data, kemudian kita ke klik with case. Kemudian kita pilih with case by-nya, kita pilih variabel jumlah penjualannya. Kita klik tanda panahnya, kemudian kita klik OK. Setelah itu, untuk langkah berikutnya kita lakukan analisis chi-square. Untuk melakukannya kita ke menu Analyze, kemudian kita ke non-parametric test, kemudian kita ke legacy dialog, kemudian klik chi-square. Kemudian kita masukkan variabelnya. Untuk tes variabel list, kita inputkan variabel jenis takjil. Kita klik, kemudian kita klik tanda panah. Kemudian oke. Kita klik, kita pakai settingan default saja, expected range-nya di get from data dan expected values-nya di all categories equal. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita beralih ke tampilan output-nya.
Terdapat dua tabel. Pertama, jenis takjil. Untuk kelima jenis takjil berikut angka penjualannya, kemudian nilai ekspektasinya, kemudian selisihnya. Yang di bawah adalah uji statistiknya. Nilai chi-square hitungnya di 20,567 dengan derajat kebebasannya di 4 dan nilai asimsiknya di 0,000. Tadi kita lihat untuk uji hipotesisnya, jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel maka H0 diterima. Maka chi-square hitung tadi sebesar 20,567, maka chi-square tabelnya untuk derajat kebebasan di 4. Kita lihat tabelnya. Dengan alfa sebesar 0,05 dan degree of freedom-nya sebesar 4, maka nilai chi-square tabelnya di 9,48. Maka chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel. Kesimpulannya adalah H0 ditolak, atau dengan kata lain variabel uji tidak seragam. Kemudian kita juga dapat melakukan uji lebih lanjut seperti membatasi pengamatan hanya pada beberapa kategori tertentu. Kita juga dapat mengubah nilai harapan yang tidaknya sama menjadi proporsi-proporsi yang diinginkan. Misalkan kita kembali ke tampilan SPSS. Kemudian kita ke analyze. Kemudian ke non-parametric test, legacy dialogs, ke chi-square. Kemudian kita ubah expected rate-nya ke use specific range untuk nilai terendahnya di misalkan di 2 dan nilai tertingginya di 4. Jadi kita ingin menguji jenis takjil 2 sampai jenis takjil 4. Kemudian di expected values-nya kita inputkan values masing-masing produk, misalkan proporsinya di 30, 30, 30, misalkan 30, 40, dan 30. Klik OK. Kemudian kita ke tampilan outputnya. Terdapat tabel frekuensinya untuk takjil 2, nilai penjualannya sebanyak 55 dengan proporsi tadi di 30%, ekspektasinya sebesar 57,3. Untuk takjil 3 nilai besar penjualannya sebesar 88, untuk ekspektasinya di 40% tadi sebesar 76,4, dan takjil 4 nilai penjualannya di 48 dan nilai ekspektasinya di 30% sebesar 57,3. Untuk hasil tes statistiknya, nilai chi-square hitungnya sebesar 3,363 dan derajat kebebasannya sebesar 2.
Kita lihat tabel hitungnya untuk derajat kebebasan 2 sebesar 5,99. Maka chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel. Maka kesimpulannya adalah H0 diterima, dengan kata lain variabel uji seragam. Baik, kita lanjutkan ke binomial. Prosedur uji binomial membandingkan suatu proporsi case pengamatan dengan proporsi yang diharapkan berbasis pada distribusi binomial dengan penetapan parameter probabilitas. Secara default, parameter probabilitas untuk kedua kelompok adalah 0,5, namun kita dapat mengubah parameter probabilitas tersebut sesuai dengan kasus yang dihadapi. Seperti pada analisis chi-square, ada dua langkah dalam melakukan analisis binomial. Langkah pertama adalah memberi bobot data dan langkah kedua adalah analisis binomial. Untuk hipotesisnya H0 tidak ada perbedaan pengamatan uji dan H1 ada perbedaan pengamatan uji. Jika asimsik tutel lebih besar dari setengah alfa, maka H0 diterima, dan jika asimsik tutel lebih kecil dari setengah alfa, maka H0 ditolak. Kita ke SPSS, kita ambil contoh 11. Terdapat dua variabel, produk dan jumlah. Kita ingin mengetahui suatu pengusaha membuat produk baru dengan penambahan nilai tambah terhadap produk lama. Jadi kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan tingkat penjualannya. Jadi pertama kita beri bobot data dulu, kita ke data, kemudian ke cases, kemudian week case by-nya kita klik, kemudian kita klik variabel jumlah produknya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita lakukan uji analisisnya. Kita ke Analyze, kemudian ke Non-Parametric Test, ke Legacy Dialogs, kemudian klik Binomial. Setelah itu, untuk tes variabelnya kita klik variabel produk, kemudian kita klik tanda panah. Kemudian untuk tes proporsinya di 0,5 saja, sesuai default saja. Kemudian kita klik OK. Kita lihat tampilan outputnya. Terlihat tabel binomial testnya. Untuk kelompok 1 dengan penambahan nilai tambah, banyak penjualannya sebesar 95. Kemudian offset prop-nya 0,59. Untuk kelompok 2 tidak ada penambahan, banyak penjualnya sebesar 65 dan offset prop-nya sebesar 0,41. Tes prop-nya di 0,5 dan nilai sig totalnya di 0,022. Jika kita bandingkan dengan nilai setengah alfa sebesar 0,025, maka nilai sig total lebih kecil dari setengah alfa. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak, atau dengan kata lain ada perbedaan pengamatan uji. Baik, kita lanjutkan ke one sample case atau one sample Kolmogorov-Smirnov. Prosedur
One sample Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji hipotesis suatu sampel atas suatu distribusi tertentu. Uji ini dilakukan dengan menemukan perbedaan terbesar atau nilai absolut antara dua fungsi distribusi kumulatif, distribusi yang berasal dari data dan distribusi secara teori matematika. Ada 4 macam distribusi secara teoritis, yaitu normal, uniform, Poisson, dan eksponensial. Contohnya, kita mengukur tingkat kecelakaan pada suatu daerah rawan kecelakaan, apakah mengikuti distribusi Poisson. Model ini memang sering dipakai untuk model kecelakaan. Model Poisson memiliki asumsi bahwa probabilitas timbulnya kejadian atau kecelakaan pada suatu area atau waktu adalah sangat kecil. Untuk hipotesisnya, H0 sampel berdistribusi Poisson dan H1 sampel tidak berdistribusi Poisson. Jika asimsik tutel lebih besar dari setengah alfa, maka H0 diterima, dan jika asimsik tutel lebih kecil dari setengah alfa, maka H0 ditolak. Untuk langkah-langkah analisisnya, kita beralih ke tampilan SPSS. Kita buka contoh 12. Terdapat dua variabel, yaitu gender dan kecelakaan. Kemudian kita ke analyze, ke non-parametric test, legacy dialogues, kemudian one sample case. Kemudian untuk tes variabelnya, kita klik variabel kecelakaan, kemudian kita klik tanda panah. Kemudian kita ingin menguji apakah data tersebut terdistribusi Poisson. Kita klik Poisson. Kemudian kita klik OK. Kita lihat hasil outputnya. Berikut untuk jumlah sampelnya 60, rata-ratanya 1,83. Kita lihat asimsik totalnya di 1,0. Jika kita bandingkan dengan setengah alfa sebesar 0,025, maka asimsik total lebih besar dari setengah alfa. Maka karena dia lebih besar, maka H0 diterima, atau dengan kata lain sampel berdistribusi Poisson. Kita lanjut ke two independent samples. Uji two independent samples pada hakikatnya sama dengan uji independent sample t-test dengan prasyarat yang lebih longgar. Ada dua kelonggaran prasyarat. Pertama, mampu digunakan untuk tipe data ordinal. Kedua, tidak mensyaratkan terdistribusi tertentu atau normal. Uji ini digunakan untuk menetapkan apakah nilai variabel tertentu berbeda di antara dua kelompok. Ada dua uji populer pada two independent samples, yaitu uji Mann-Whitney dan Wilcoxon. Contohnya, kita akan melakukan pengamatan terhadap kecepatan penyembuhan orang pasca stroke antara kelompok pasien yang hanya rutin kontrol dengan kelompok pasien yang mengikuti perawatan khusus seperti senam dan terapi psikolog. Apakah ada perbedaan tingkat penyembuhan di antara kedua kelompok tersebut? Untuk hipotesisnya, H0 tidak ada perbedaan nilai antara kedua kelompok, dan H1 ada perbedaan nilai antara kedua kelompok. Jika asimsik total lebih besar dari setengah alfa, maka H0 diterima. Jika asimsik total lebih kecil setengah alfa, maka H0 ditolak. Untuk langkah-langkah analisisnya, kita beralih ke tampilan SPSS. Kita buka contoh 13. Terdapat dua variabel kelompok dan aktivitas. Kemudian
kita ke menu Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan Two Independent Samples. Kemudian pada tes variable list kita inputkan variabel aktivitas. Kita klik variabelnya, kemudian kita klik tanda panah. Untuk grouping variabel kita klik kelompok perawatan. Kita klik, kemudian kita klik tanda panahnya. Kemudian untuk define groups-nya kita klik. Define groups-nya. Oke. Untuk define group-nya, data tersebut sudah kita kelompokkan sesuai value-nya, satu untuk perawatan biasa dan satu yang kontrol biasa dan satu yang dengan perawatan lanjutan. Jadi misalkan grup 1 kita inputkan 1, grup 2 kita inputkan 2, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Kita lihat hasil analisisnya di tampilan output. Berikut tabelnya. Untuk yang perawatan, totalnya 34 sampel. Oke, mungkin ada kesalahan, kita ulangi. Kita lihat dulu tabel dari variable view-nya. Oke, untuk yang kontrol 0 dan yang perawatan 1. Jadi kita ke Analyze, kita Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, kemudian Two Independent Sample. Kemudian kita klik Define Groups-nya. Oke, untuk kelompok 1 kita inputkan 0 dan kelompok 2-nya kita inputkan 1. Klik Continue. Kita klik OK. Kemudian kita ke tampilan output-nya. Berikut. Untuk yang kontrol sebanyak 26 dan yang perawatan sebanyak 34. Kemudian tes statistiknya, kita lihat asymptotic totalnya di 0,028 dan setengah alfa itu di 0,025. Jadi asymptotic total lebih besar dari setengah alfa. Maka kesimpulannya adalah H0 diterima, atau dengan kata lain tidak ada perbedaan nilai antara kedua kelompok. Baik, mungkin materi kali ini sampai sekian. Silakan dipraktekkan di perangkat masing-masing. Untuk contoh-contoh di materi kali ini silakan download di deskripsi di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.